Aku benar-benar membuatmu malu. Lu Yun menghentikan gerakannya, mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak segera mengeluarkan kami? Ya, suara yang berasal dari Mu Yu jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Saudara Jerry, lihat, itu pintunya telah muncul. Pupeng bersorak dan berkata, Lu Yun melihat sekeliling dan bergumam, kamu tahu apa yang terjadi. Lalu dia mengikuti Pupeng keluar. Dari luar, kuil itu masih berupa kuil bobrok, tidak berbeda dengan saat Lu Yun datang sebelumnya. Namun kuil inilah yang hampir tidak menjadi tempat pemakaman Lu Yun. Tepat ketika Lu Yun dan Pupeng hendak meninggalkan negeri yang benar dan salah ini, terdengar suara lagi dari ikan kayu. Teman kecil, aku, ada yang ingin kutanyakan padamu. Bisakah kau menghilangkan darah hatiku yang tersegel di ikan kayu itu? Setelah pekerjaan selesai, saya pasti akan menghadiahi teman kecil saya itu dengan uang yang banyak. Petik 2. Lu Yun melirik ikan kayu di tangannya, lalu ke kuil bobrok di belakangnya. Pertama dia mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak hanya makhluk di dalam ikan kayu yang bingung, bahkan Pupeng pun memandang Lu Yun dengan tatapan bingung. Kak Jerry, apakah lehermu sakit? Bergerak saja. Lu Yun menjawab dengan santai. Teman kecil, apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Aku bisa membantumu dan membantumu mendapatkan kembali kebebasanmu, tapi aku tidak membutuhkan imbalan besar darimu. Ah, aku menilai seorang pria yang berhati jahat. Aku tidak menyangka teman kecilku menjadi orang yang begitu mulia dan jujur. Tunggu sebentar, sepertinya Anda salah paham dengan maksud saya. Saya bukan orang yang baik, dan saya sudah lama identik dengan orang yang tidak menguntungkan. Memang benar saya tidak menginginkan imbalan dari Anda, tetapi premisnya adalah Anda dapat melakukan sesuatu untuk saya sebagai imbalan atas izin saya untuk mengeluarkan Anda. Petik 2. Apa yang telah terjadi? Suara peringatan datang dari ikan kayu itu. Ada apa? Aku belum memikirkannya dengan matang. Aku akan memberitahumu saat aku memikirkannya dengan matang. Kalau begitu, sobat kecil, jika kamu belum bisa berpikir jernih, bukankah aku? Lu Yun langsung menyela. Jangan khawatir, kekhawatiranmu sama sekali tidak diperlukan. Jika ini masalahnya, tunggulah sampai reruntuhan kuno itu selesai. Terlepas dari apakah kamu telah membantuku atau tidak, aku akan memberimu kebebasan. Itu saja. Kalau begitu, tolong tepati janjimu, teman kecil. Tidak masalah. Lu Yun langsung setuju dan bertanya, siapa namamu? Liu Xian, teman kecilku, panggil saja aku Lao Liu. Lao Liu, nama yang bagus, cocok dengan temperamenmu. Lu Yun berkata dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Liu Xian, teman kecilku bukan anak keenam, tapi... Liu Xian masih ingin menjelaskan, tapi Lu Yun tidak memberinya kesempatan sama sekali, tidak masalah. Itu hanya gelar untukmu. Liu Xian, entah kenapa, Liu Xian memiliki firasat buruk di hatinya, dan dia selalu merasa seperti sedang berjalan ke sarang harimau. Tidak lama kemudian, suara gemuruh keras terdengar dari belakang Lu Yun. Suara apa itu? Pupeng menoleh dan melihat ke belakang, tetapi pandangannya terhalang oleh Lu Yun, tidak peduli apa urusan kita, penting untuk bergegas, jika tidak semua harta akan dirampas oleh pembudidaya abadi lainnya nanti. Ya, kakak Jerry benar, Lu Yun berhasil mengalihkan perhatian Pupeng hanya dengan satu kalimat. Adapun suara gemuruh yang keras, dia tahu persis apa itu. Saat ini, tempat berdirinya reruntuhan candi digantikan oleh jurang maut. Teman kecilku, telepon saja aku kapan saja jika kamu butuh sesuatu. Sebuah suara datang dari ikan kayu itu. Lu Yun juga menyimpan kartunya untuk pertempuran mendatang. Jika menurut rencana Lord Tianhuo, jiwa Su Tiancheng digunakan untuk berdagang dengan Chaos Bloodworm dengan imbalan jiwanya sendiri. Pertama-tama dia harus menonjol dari kerumunan kultivator abadi dan kemudian menaklukkan Su Tiancheng. Jika Lu Yun hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, itu akan sedikit berlebihan. Terlebih lagi, ketika berhadapan dengan Su Tiancheng, dia juga harus berhati-hati dalam menyelamatkan jiwa hitam. Jadi perlu mencari pembantu. Meskipun Liu Xian ini telah terperangkap di reruntuhan kuno ini selama ratusan juta tahun, dia tetaplah makhluk spiritual dari zaman kuno, dan kekuatannya pasti tidak jauh berbeda. Hasil yang tidak terduga pasti bisa mendatangkan hasil yang tidak terduga. Berjalan kembali ke pertigaan jalan sebelumnya, keduanya memulai jalan lain lagi. Masih formasi dengan Pupeng di depan dan Lu Yun di belakang. Saudara boneka, bonekamu cukup kuat, tidak apa-apa jika dikelilingi oleh begitu banyak ular berbisa. Saudara Jerry, meskipun boneka itu hidup, ia tetaplah benda mati tanpa kehidupan. Selama ia cukup kuat, ia akan mati. Wayang menepuk wayang orang kuat itu dan berkata. Alasan mengapa Lu Yun tiba-tiba menyebutkan hal ini bukan hanya sekedar iseng. Tetapi saya perhatikan bahwa Pupeng, seorang kultivator abadi, tidak sederhana di kuil sebelumnya, jadi saya mencobanya saja. Tanpa diduga, pihak lain merespons tanpa petunjuk apapun, seolah-olah dia telah berlatih berkali-kali sebelumnya. Terampil agak tidak nyata, hal ini tentu memperburuk kecurigaan Lu Yun terhadap Pupeng.
Namun Lu Yun tidak melanjutkan mendalami topik ini lebih dalam, agar tidak membuat musuh waspada dan menggugah kewaspadaan Pupeng. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di depan. Pupeng sepertinya takut Lu Yun akan terus bertanya, jadi dia berinisiatif mengganti topik. Apa yang terjadi? Lu Yun mengerutkan kening dan meminjam keledai itu dari Poxia. Tidak ada, Kakak Jerry, aku hanya sedikit curiga. Namun begitu mereka selesai berbicara, suara keras bercampur jeritan terdengar di telinga mereka berdua. Sudut mulut Pupeng bergerak-gerak, dan ia berpikir, itu hanya pernyataan biasa saja, bagaimana bisa benar-benar menjadi ramalan. Mungkinkah saat saya sedang memindahkan kitab suci tadi, saya tidak sengaja membuka mulut? Lu Yun juga bingung. Dia mengira Pupeng sengaja mengganti topik pembicaraan. Dia tahu betul apakah ada situasi atau tidak. Apakah wayang ini memiliki cara penjelajahan lain yang dapat membuat kesadarannya tidak dibatasi oleh formasi di istana bawah tanah ini? Saudara Jerry, ayo kita ke sana dan melihatnya. Tentu saja, untuk itulah kami ada di sini. Jika ada kegembiraan, tentu saja kami akan ikut bersenang-senang. Lu Yun berkata sambil tersenyum, matanya dipenuhi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Karena menurut Lu Yun, selain lingkaran sihir di aula samping, seharusnya tidak ada benda lain yang bisa mengetahui pergerakan sebesar itu. Satu-satunya yang bisa mengendalikan Fa Zhen adalah Lu Yun, Duan Liangchen dan para kultivator abadi berkulit hijau. Diketahui bahwa kultivator abadi berkulit hijau telah mati dan lingkaran sihir yang dikendalikan oleh Lu Yun belum disentuh, sehingga lingkaran sihir yang dipicu hanya milik Duan Liangchen. Bagaimana mungkin Lu Yun tidak bersemangat ketika dia memikirkan Duan Liangchen ada di depannya? Dia memiliki terlalu banyak misteri yang perlu dijawab oleh Duan Liangchen. Dia memiliki terlalu banyak barang dan ingin menanyakan detailnya kepada Duan Liangchen. Dia juga punya terlalu banyak alasan untuk menginginkan Duan Liangchen mati. Sepotong reruntuhan dan puing-puing. Reruntuhan bercampur dengan anggota badan dan lengan yang terputus dari para pembudidaya abadi, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, secara diam-diam menggambarkan hal-hal tragis yang telah terjadi di sini sebelumnya. Lu Yun menelan ludahnya, dan sudah ada badai di dalam hatinya. Dia tidak menyangka kekuatan penghancur lingkaran sihir ini begitu menakutkan. Bahkan jika seorang kultivator di tahap akhir negeri dongeng Daluo Jin berdiri di tengah ledakan lingkaran sihir, dia tidak akan mati tetapi akan terluka parah. Setelah menunggu lama, reruntuhan itu tak ubahnya genangan air. Tidak ada gerakan. Lu Yun bergumam dalam hatinya, Duan Liangchen tidak mungkin dibunuh oleh lingkaran sihir, bukan? Jika demikian, itu terlalu kacau. Lingkaran sihir itu begitu kuat sehingga bukan tidak mungkin untuk dibunuh. Saudara Jerry, tidak, reruntuhan ini sepertinya menyatu dan tidak bisa dipindahkan sama sekali. Jika Lu Yun hanya menunggu dan melihat apa yang terjadi, Pupeng dari kelompok praktis sudah memanfaatkannya. Namun tidak peduli ke arah atau posisi mana dia mencoba memindahkan puing-puing itu, tidak ada gunanya. Kerikil-kerikil ini mungkin tampak tidak berhubungan satu sama lain pada pandangan pertama, tetapi begitu Anda memulainya, Anda akan menemukan bahwa kerikil-kerikil tersebut sebenarnya saling berhubungan. Seperti magnet, tampaknya untuk mencegah siapapun mengobrak-abrik reruntuhan. Lu Yun juga mencobanya sendiri, dan hasilnya mirip dengan Pupeng. Saudara Jerry, bukankah kamu menjadi roh dari seekor tikus? Lihat, ada begitu banyak celah di antara kerikil. Jika tidak berhasil, kenapa kamu tidak berubah menjadi wujud aslimu dan masuk ke sana untuk melihat apakah ada harta karun di dalamnya? Saran Pupeng. Lu Yun memutar matanya, haha. Kakak Pupeng, apakah menurutmu kamu sangat lucu? Bung Jerry, aku tidak bercanda. Hanya dengan melihat ukuran reruntuhannya, Anda akan tahu bahwa ini pasti merupakan istana yang agak megah sebelumnya, dan pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Selain para penggarap mati di sini, semuanya berasal dari keluarga kuat. Jika kami menemukan cincin penyimpanannya, kami akan mendistribusikannya. Petik 2. Pupeng terus merayu Lu Yun tanpa menyerah. Lu Yun tidak mengetahui hal ini, tetapi ada masalah mendasar, dia sama sekali bukan tikus hitam besar yang berubah menjadi roh. Sudah lama sekali saudara Pupeng, kamu tidak mendengar maksud perkataanku ya. Mudah dimengerti, meski terdapat celah pada reruntuhan, namun terdapat kekuatan yang tak terlukiskan di antara puing-puing tersebut karena adanya keterkaitan di antara keduanya. Jika aku berani berubah menjadi wujud asliku dan mencoba, maka ini akan menjadi kali terakhir kita bertemu dan kata-kata terakhir yang kita ucapkan. Petik 2. Lu Yun berkata tidak masuk akal. Tidak dapat mengakui identitasnya dan tidak ingin disalahkan, Lu Yun tidak punya pilihan selain melakukan ini. Hah, aku tidak tahu ada risiko sebesar itu. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membuat permintaan berlebihan seperti itu. Pupeng dengan cepat menjelaskan. Lu Yun melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak menganggapnya serius. Perhatiannya sekarang tertuju pada apakah Duan Liangchen masih hidup atau sudah mati, dan dia sedang tidak berminat untuk peduli dengan harta karun itu. Namun dalam situasi ini, tidak ada cara untuk menjelajahi situasi di dalam reruntuhan. Saat ini, suara Liu Shen datang dari ikan kayu, teman kecil. Kamu terlihat serius dan tidak bahagia. Apakah kamu mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan saya?
Belum diperlukan. Lu Yun langsung menolak. Dia berencana menggunakan kartu truf Liu Shen untuk melawan Su Tiancheng, jadi bagaimana dia bisa menyia-nyiakannya untuk masalah sepele seperti itu. Untuk menunjukkan persahabatan, kali ini sedikit dari hatiku, bukan janji. Kata-kata Liu Shen selanjutnya membuat mata Lu Yun berbinar. Katakan padaku sebelumnya, cepat dan bantu aku melihat apakah ada pria di reruntuhan yang berkulit hitam sepertiku, dengan kepala botak besar. Oke, serahkan padaku. Sebelum dia selesai berbicara, bayangan hitam terpisah dari bayangan Lu Yun dan langsung menuju reruntuhan. Sialan, apa-apaan ini? Pupeng tidak tahu apakah dia sengaja atau tidak sengaja melihat pemandangan itu. Jangan panik, ini leluhur yang saya minta untuk membantu saya menjelajahi situasi di reruntuhan. Biasa disebut bertanya kepada dewa. Dewa tua Lu Yun menjelaskan dengan jelas. Meski untuk membodohi Pupeng. Namun sampai batas tertentu, Lu Yun tidak berbohong. Hanya saja yang diundang bukanlah Tuan Tua Hui, melainkan makhluk abadi dari keluarga Liu. Oh, aku tidak menyangka kakak Jerry memiliki kemampuan seperti itu. Ucap Pupeng dengan mata berbinar. Mengundang makhluk abadi sangat memakan energi. Biasanya saya tidak akan menggunakannya kecuali jika diperlukan. Tapi dari apa yang Anda katakan tadi, ada begitu banyak harta karun di bawah sana, jadi sebaiknya saya mencobanya. Lu Yun berkata dengan rakus. Wayang menggema, saudara Jerry. Bijaksana dan perkasa. Namun di dalam hatinya, ia dengan sinis berkata, seekor tikus tetaplah seekor tikus. Sekalipun ia menjadi manusia, ia tetap tidak bisa mengubah sifat keserakahannya. Dia tidak tahu bahwa inilah yang Lu Yun ingin dia pikirkan. Segera bayangan yang memasuki reruntuhan kembali ke bayangan Lu Yun. Bagaimana kabarmu, kakak Jerry? Pupeng bertanya sambil menggosok tangannya. Tunggu, apa terburu-buru? Lu Yun memarahi dengan marah. Liu Xian juga berbicara pada saat ini, orang yang saya sebutkan tidak ada di sana. Ada mayat dua kultivator abadi yang terbunuh oleh bom. Saya mengeluarkan cincin penyimpanan pada mereka. Lu Yun menghela nafas lega setelah mendengar ini. Alangkah baiknya jika setidaknya bisa membuktikan bahwa Duan Liangchen masih hidup, Lu Yun masih memiliki kesempatan untuk menemukannya. Lu Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya pada Liu Shen, Lao Liu. Apakah ada peti mati di reruntuhan? Apa yang ada di dalam peti mati itu? Sudahkah kamu memeriksanya? Peti mati di dalam kosong, dan peti mati di tiga aula samping semuanya kosong. Mau tak mau memang begitu. Ketiga peti mati ini juga terhubung ke lingkaran sihir di aula samping. Setelah peti mati dibuka, peti mati itu akan terbuka, lingkaran sihir akan diaktifkan. Beginilah cara West Side Hall dibom hingga menjadi reruntuhan. Petik 2. Liu Shen menjelaskan. Apa, hal seperti itu bisa terjadi? Lu Yun kaget. Teman kecil, dengarkan nasihatku dan tinggalkan negeri yang benar dan salah ini secepatnya. Jika tidak ada jalan, kamu juga bisa memintaku untuk membawamu pergi. Kata Liu Shen. Lu Yun berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bertanya, kenapa? Enam tua, apakah kamu tahu sesuatu tentang istana di bawah sana? Teman kecilku, aku hanya bisa berkata banyak. Tolong jangan membuatku malu dengan yang lain, oke? Jika teman kecilku harus bertanya lebih jauh, mengapa tidak pergi ke lautan kesadaran spiritual dan bertanya pada Tengu? Dia tahu lebih banyak dariku. Tengu apa? Lao Liu, apakah kamu berbicara tentang Tuan Tianhuo? Lu Yun sesaat pun tidak menyadari siapa yang dibicarakan Liu Shen. Namun, nama Tengu masih cocok dengan Lord Tianhuo, dan Laoden terkadang memang menyebalkan. Ya, itu Tuan Tianhuo. Tidak, sepertinya ada sesuatu yang mengawasi istana di bawah sana. Lord Skyfire sama sekali tidak memperhatikanku. Jadi biarlah teman kecil itu memasuki lautan kesadaran spiritual daripada langsung memanggil Tengu di lautan kesadaran spiritual. Kata-kata Liu Shen membuat Lu Yun tercerahkan. Ya, jika Lao Deng tidak mendatanginya, dia bisa berinisiatif mencari Lao Deng. Berdebar, seteguk darah muncrat dari mulut Lu Yun, wajahnya langsung menjadi pucat, dan dia terhuyung dan hampir jatuh. Kak Jerry, kamu, ada apa denganmu? Pupeng buru-buru melangkah maju untuk mendukung Lu Yun yang gemetar. Lu Yun menarik napas panjang dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dia menunggu beberapa saat dan kemudian berkata, nenek moyang King terluka di reruntuhan, dan saya juga menderita serangan balik. Tidak masalah, tunggu saja aku mengultivasi diriku sendiri. Tidak apa-apa, kakak Jerry, jaga dirimu baik-baik dan aku akan menjagamu. Pupeng menepuk dadanya dan berjanji. Terima kasih. Lalu dia menutup matanya. Dia pergi ke lautan kesadaran spiritualnya untuk menemukan Lord Skyfire. Adapun muntah darah dan wajah pucat tadi, semuanya dipentaskan oleh Lu Yun untuk diperlihatkan kepada Pupeng. Itu untuk memastikan bahwa dia tidak akan diganggu oleh hal-hal eksternal ketika dia berada di lautan kesadaran spiritual. Nak, kamu memang masuk, tapi kamu membuatku menunggu. Melihat Lu Yun muncul, Tuan Tianhuo buru-buru pergi menyambutnya. Lao Deng, apa yang terjadi? Dari awal saat kamu bermain teka-teki, sampai akhir ketika kamu bahkan tidak kentut.
Apakah kamu ingin aku bersendawa? Begitu Lu Yun muncul, dia melancarkan penyiksaan jiwa pada Tuan Tianhuo. Nak, dengarkan saja penjelasanku perlahan. Tuan Tianhuo menghibur Lu Yun dan menjawab kebingungan Lu Yun satu persatu. Hei, Lao Deng, kamu berhati besar. Setelah mendengarkan cerita Tianhuo Shenjun, Lu Yun menarik napas dan berkata. Jika ada yang tidak beres, dia, Lu Yun, tidak akan bisa muncul di sini. Bukankah ini karena aku percaya padamu, Nak? Siapa sangka kamu tiba-tiba mengubah jenis kelaminmu saat melihat apa yang telah kamu lakukan? Tuan Tianhuo memuntahkan kepahitan pada Lu Yun. Berhentilah membicarakan hal-hal tidak berguna itu dan segera beritahu aku apa rencanamu. Dan bola hitam penting apa yang ada di mulutmu itu? Lu Yun bertanya. Nak, izinkan saya bertanya, menurut Anda apakah yang menempati tubuh teman Anda adalah Su Tiancheng? Bukan saja Tuan Tianhuo tidak segera menjawab, tetapi dia juga bertanya. Lu Yun mengerutkan kening, Lao Deng. Apa maksudmu dengan ini? Dalam gambar yang Anda bagikan kepada saya, pria yang memiliki jiwa hitam mengatakan secara pribadi bahwa dia adalah Su Tiancheng. Petik 2. Kenapa tidak? Pernahkah Anda melihat Su Tiancheng secara langsung? Pernahkah Anda mengingat aura jiwanya? Dan mungkinkah jika dia mengucapkan kata-kata, saya Su Tiancheng, secara pribadi, dia adalah Su Tiancheng? Saya juga bilang saya Su Tiancheng. Tapi apakah saya? Petik 2. Kata-kata Tuan Tianhuo membuat Lu Yun bingung. Nak, jangan tertipu oleh penampilan yang dangkal. Dewa Skyfire Jun Laosen berkata dengan hati-hati, faktanya, orang yang mengendalikan temanmu hanyalah roh formasi yang mengira dia adalah Su Tiancheng. Arai roh. Ya, arai spirit. Ratusan juta tahun telah berlalu, dan arai yang dirancang oleh dewa ini telah melahirkan arai spirit. Dan pada tahap itu, ketika saya berteriak kepada Anda para monster, untuk memperdalam kesetiaan monster itu kepada Su Tiancheng, saya secara khusus mengambil sebagian kecil jiwa Su Tiancheng dan mencampurkannya ke dalamnya. Ketika roh formasi dikandung, bagian kecil dari jiwa Su Tiancheng ini juga harus menyatu. Hal ini menyebabkan roh formasi salah mengira bahwa dia adalah Su Tiancheng. Petik 2. Ini, Lao Deng, izinkan saya untuk memperlambat sejenak. Ada banyak informasi dalam kata-kata Anda. Lu Yun berkata sambil mengusap pelipisnya. Sayang, aku sudah lama mengerjakannya, jadi kenapa aku menjadi roh formasi? Agar abadi, roh formasi ini juga memilih jiwa hitam untuk dijadikan tubuhnya. Nak, jangan bilang kamu tidak bisa memahaminya. Saat aku tahu yang sebenarnya, lebih sulit bagiku untuk menerimanya daripada kamu. Tuan Tianhuo berkata sambil menghela nafas panjang. Lu Yun tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak, tunggu sebentar, Lao Deng. Kamu sudah banyak bicara, apakah ini ada hubungannya dengan rencanamu dan bola hitam kecil itu? Yah, walaupun tidak ada koneksi yang diperlukan, kurang lebih masih ada koneksi. Lord Tianhuo menjelaskan, karena anakmu sebenarnya tidak berbeda dengan roh formasi itu sekarang. Lu Yun, apa-apaan ini? Lao Deng, kenapa semakin banyak kamu menjelaskan, aku semakin bingung. Kenapa aku menjadi roh pembentuk? Lu Yun benar-benar seorang biksu yang tingginya hanya 2 kaki. Karena bola hitam yang meledak di atas kepalamu juga berisi pecahan jiwa Su Tiancheng. Alasan mengapa kulit Anda menjadi hitam adalah karena dapat menyembunyikan aura jiwa dengan lebih baik agar tidak diketahui oleh para penggarap abadi lainnya. Petik 2. Tidak, Lao Deng, tunggu sebentar. Mengapa kamu menghabiskan begitu banyak waktu mendesain tempat ini? Lu Yun mengeluh. Hei, jangan khawatir nak, bukankah itu yang akan aku bicarakan? Lord Tianhuo sedikit menyeringai, tujuan awal dari desain ini adalah untuk memungkinkan jiwa Su Tiancheng, yang tidak memiliki kesadaran independen, secara naluriah memilih tubuh dengan menempelkan dirinya pada monster yang menjaga aula samping. Lu Yun mengangguk. Setelah mendengar ini, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Hubungannya adalah para karyawan mengajak bos untuk bersenang-senang dan bersenang-senang. Para karyawan menemukan gadis-gadis yang hilang atas nama mereka sendiri untuk dipilih oleh bos, dan kemudian karyawan menyelamatkan gadis-gadis hilang yang dipilih oleh bos atas nama mereka sendiri. Dan Lu Yun adalah karyawan itu. Tentu saja itu adalah Su Tiancheng. Papa, Lu Yun hanya bisa bertepuk tangan, Lao Deng. Aku tidak menyangka kamu masih menjadi pemain ketika kamu masih muda. Hal-hal kotor seperti itu bisa membuatmu berintegrasi ke dalam lingkaran sihir. Tuan Tianhuo, nak, kamu tidak mengerti ini. Ini disebut seni yang berasal dari kehidupan. Hai, Tuan Tianhuo sama sekali tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata Lu Yun, dan mengira dia memujinya lagi. Lu Yun memutar matanya, tidak ingin membuang waktu lagi untuk topik ini, jadi dia terus bertanya, lalu apa hubungannya dengan rencana yang sering kamu bicarakan? Ini masalah besar. Bukankah ini modal yang harus kamu diskusikan dengan Chaos Bloodworm? Lu Yun, ibu kota apa? Dari mana asal ibu kotanya? Lao Deng, apakah kamu menganggapku bodoh, atau kamu menganggap Chaos Bloodworm, yang lebih buruk darimu, sebagai orang bodoh? Lu Yun berpikir bahwa Dewa Api Langit telah membuatnya begitu lama, dan itu pasti merupakan rencana yang cermat dan indah.
Perasaannya hanyalah angan-angan, dan Lao Deng masih tidak bisa diandalkan seperti biasanya. Nak, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa memperlakukanmu sebagai orang bodoh? Kamu hanyalah seorang maniak kejam yang punya otak tapi tidak punya otak. Lu Yun, Lao Deng, jika kamu berani, beritahu aku lagi dan aku berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. Tinju Lu Yun mengepal dengan keras. Hanya bercanda, hanya bercanda. Jangan dianggap serius, nak. Melihat postur Lu Yun yang tidak terlihat seperti sedang bercanda, Tuan Tianhuo segera menyerah dan memberi Lu Yun analisis yang mudah dipahami tentang keseluruhan rencana. Begitulah adanya. Ketika Duan Liangchen memprovokasi Anda, saya duduk kembali dan menonton, yang menyebabkan Anda kehilangan kendali. Saya juga ingin Anda membangkitkan lebih banyak emosi negatif dan mempercepat waktu kebangkitan Chaos Blue Tomb. Petik 2. Setelah mendengarkan penjelasan Tianhuo Shenjun, meskipun Lu Yun memahaminya, rencananya agak abstrak. Menurut Tianhuo Shenjun, pecahan jiwa Su Tiancheng yang terkontaminasi monster ini akan menempel pada si pembunuh setelah monster itu dibunuh. Jadi tugas Lu Yun selanjutnya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin bagian jiwa Su Tiancheng. Ini digunakan untuk membingungkan Chaos Blue Tomb dan membuatnya salah mengira bahwa jiwa Su Tiancheng telah ditundukkan olehnya, untuk menyelesaikan kesepakatan di mana jiwa Su Taicheng ditukar dengan jiwanya sendiri. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Baik Duan Liangchen maupun kultivator abadi berkulit hijau tidak mudah untuk dihadapi. Terlebih lagi, dia harus melakukannya di bawah pengawasan sekelompok pembudidaya abadi teratas di dunia atas, sehingga tingkat kesulitannya meningkat tajam. Terlebih lagi, kultivator abadi berkulit hijau tampaknya telah dibunuh oleh kultivator abadi lainnya sekarang. Mampu membunuh seorang kultivator abadi berkulit hijau menunjukkan kekuatannya. Tiba-tiba Lu Yun menyadari sesuatu, itu salah. Lao Deng, bukankah kamu sudah mengatakan di awal bahwa aku tidak perlu bertarung melawan para kultivator abadi terbaik di dunia atas ini? Wah, rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Kalau kita mengikuti rencana awal, sebenarnya tidak perlu. Tuan Tianhuo terbatuk-batuk untuk menghilangkan rasa malunya, bagaimanapun juga, inilah yang dia janjikan pada Lu Yun sambil memegangi dadanya. Sekarang dia telah mengingkari janjinya, bagaimana mungkin dia tidak membuat wajah lamanya memerah. Rencana awal, apa maksudmu? Lu Yun bertanya. Jika lingkaran sihir tidak menghasilkan roh apapun, saya dapat membantu Anda menyerap ketiga bola hitam, ditambah mengekstrak jejak jiwa Su Tiancheng yang awalnya ada di lingkaran sihir. Cukup untuk membuatnya terlihat seperti aslinya. Tetapi hal-hal di dunia ini tidak dapat diprediksi, dan usus besar membungkus usus kecil. Siapa sangka roh pembentuk akan lahir dari lingkaran sihir dan memiliki kesadaran otonom, mengganggu semua rencana dewa ini. Petik 2. Tuan Tianhuo berkata sambil menghela nafas panjang. Semangat formasi yang diperoleh dari formasi yang dirancang seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi seorang master formasi. Bagaimanapun, itu berarti surga mengakui keberadaan formasi tersebut. Tapi kemunculan rangkaian roh ini hanya berlebihan. Ketika Lu Yun mendengar ini, bolanya sangat sakit. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan Tuan Tianhuo, tetapi sekarang sulit untuk melakukannya. Lagi pula, tidak ada yang bisa meramalkan hal seperti itu. Jadi nak, kamu harus berani mengumpulkan jiwa Su Tiancheng sebanyak mungkin sebelum ketiga patung di aula tengah runtuh. Lord Tianhuo memerintahkan, ini berhubungan langsung dengan keberhasilan atau kegagalan seluruh rencana. Patung, bukankah runtuhnya benda itu berarti kematian monster yang menjaga aula samping? Apakah ada arti lain? Hah, ini ide yang bagus. Kenapa aku tidak memikirkannya dari awal? Aku harus menerapkannya saat merancang formasi lain kali. Lu Yun, tidak, aku disesatkan oleh anakmu. Lebih dekat ke rumah, patung tersebut umumnya berbentuk jam pasir. Ketika ketiga patung tersebut runtuh, persidangan terakhir akan dimulai. Pada saat itu, seluruh istana di bawahnya akan runtuh, dan kultivator abadi dengan pecahan jiwa Su Tiancheng melekat di tubuhnya akan dipindahkan ke adegan terakhir, roda surgawi, untuk pertempuran terakhir yang menentukan. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan Tuan Tianhuo, Lu Yun tidak panik lagi. Kalau dibilang 1.000 sampai 10.000, toh kita harus bertarung, jadi kenapa aku harus bertindak terburu-buru? Kita bisa menunggu sampai Sky Roulette bertarung lagi. Aku tidak takut diganggu oleh orang lain. Tapi nak, kamu sepertinya sudah lupa identitasmu sebagai monster, dan kamu tidak akan diteleportasi. Anda sekarang harus mengumpulkan sebanyak mungkin bagian jiwa Su Tiancheng sebelum ketiga patung itu runtuh. Petik 2. Ekspresi Lu Yun membeku, dan dia sebenarnya telah melupakan hal ini. Saat ini, suara gemuruh keras datang dari luar. Lu Yun masih bertanya-tanya apakah ada petunjuk di reruntuhan itu lagi. Nak, sebuah patung telah runtuh, dan kamu tidak punya banyak waktu lagi. Suara haru yang keras itu disebabkan oleh runtuhnya patung tersebut. Perasaan terdesak melonjak ke dalam hatinya, dan Lu Yun meninggalkan kalimat, kalau begitu aku pergi dulu. Lao Deng. Dia buru-buru meninggalkan lautan kesadaran spiritual. Di samping reruntuhan, Lu Yun tiba-tiba membuka matanya,
dan yang terlihat adalah Pupeng yang sedang menatap ke satu arah dengan seluruh tubuhnya tegang. Dan arah itu bukanlah arah Aula Zhengyang. Lu Yun berdiri dari tanah, gerakan itu mengejutkan Pupeng. Ketika dia menoleh ke belakang, dia menemukan bahwa Lu Yun telah bangun dan buru-buru datang. Kak Jerry, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Lu Yun mengangguk, jauh lebih baik. Meskipun meridiannya sedikit rusak, itu tidak lagi serius. Bagus, bagus, kata Pupeng riang. Saudara Pupeng, melihat postur tubuhmu barusan, apakah terjadi sesuatu selama aku dalam penyembuhan? Atau adakah seorang kultivator di sini? Lu Yun bertanya dengan sadar. Itu tidak benar. Pupeng menggelengkan kepalanya, terdengar suara keras dari arah kami datang. Ada pergerakan yang cukup besar. Seharusnya terjadi sesuatu. Oh, benarkah? Ayo kita ke sana dan melihat. Lu Yun segera menyarankan. Selama Anda tidak memiliki masalah dengan itu, Saudara Jerry, saya secara alami akan mendukungnya dengan kedua tangan. Pupeng menggosok tangannya dan berkata, Lu Yun dan Pupeng meninggalkan reruntuhan. Tidak lama setelah mereka pergi, reruntuhan itu tampak hidup. Reruntuhan di atasnya benar-benar bergerak dengan sendirinya, dan sepotong demi sepotong sisa-sisa penggarap abadi melayang keluar darinya. Kemudian secara misterius menghilang begitu saja. Kak Jerry, sepertinya suara keras tadi disebabkan oleh runtuhnya patung itu kan? Kali ini, Lu Yun dan Pupeng kembali ke aula tengah lagi. Dari 3 patung asli, hanya 1 patung setelah Lu Yun kehilangan kendali yang masih utuh, dan 2 lainnya runtuh. Seharusnya begitu. Perasaan terdesak di hatiku semakin meningkat. Aduh, sungguh menyia-nyiakan kebahagiaan, kata Pupeng kecewa. Jangan berkecil hati, bukankah masih ada yang bisa dilakukan di istana utama? Aula utama apa? Di mana aula utama? Pupeng melihat sekeliling. Hanya ada 3 jalan di aula tengah yang menuju ke 3 aula samping. Mata Ransa tiba-tiba membeku. Ini. Aku ingat dengan jelas bahwa tidak ada jalan di sini. Ada 2 pilar, kenapa sekarang? Jangan panik, Kak Pupeng. Kamu ingat benar, di sini memang tidak ada jalan sebelumnya. Lu Yun maju selangkah dan menjelaskan, jalan menuju aula utama ini hanya akan muncul setelah kedua patung itu runtuh. Inilah yang dikatakan Tianhuo Shenjun kepada Lu Yun ketika dia menjelaskan rencananya tadi, dan bahkan dengan serius menyertakan peta istana di bawah. Tujuannya adalah untuk mencegah Lu Yun membuang-buang waktu. Mata Pupeng bersinar terang dan dia berkata, lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi, Kakak Jerry. Memiliki peta itu berbeda. Jalan menuju aula utama sangat lurus sehingga membuat orang merasa tertekan. Sekilas, Anda bahkan bisa melihat pemandangan dari ujung ke ujung. Saat itu, semua orang di Lu Yun mati rasa. Kebutuhan akan peta sangatlah berlebihan. Namun selain petanya, Lu Yun juga mengetahui beberapa informasi tentang aula utama dari Tuan Tianhuo. Aula utama ini sebenarnya adalah sebuah jebakan, namun tidak sebesar 3 aula samping lainnya. Memang ada beberapa harta karun yang bisa didapatkan. Namun membutuhkan syarat yang cukup ketat untuk mendapatkannya. Tapi Lu Yun berbeda. Bagaimana dia bisa menghindari ujian dan langsung mendapatkan harta itu jika dia mengetahuinya dari Tuan Tianhuo? Tapi ketika Lu Yun dan Pupeng memasuki aula utama, mereka tercengang. Para penggarap abadi yang masih hidup dengan sadar berdiri tegak dalam 2 baris seolah-olah mereka telah menyetujuinya. Posturnya sama seperti di pagi hari. Apa yang terjadi? Lu Yun melihat sekeliling dan melihat bahwa ada beberapa wajah yang dikenal di antara para pembudidaya abadi ini. Seorang anak laki-laki nakal awet muda dengan sosok Reyot, seorang pemuda berjubah Tao yang belum pernah bertemu tetapi mengetahui kebenaran. Tepat ketika Lu Yun bertanya-tanya, siapa yang bisa memiliki pasukan sebesar itu dan membuat orang-orang terkenal di dunia atas ini begitu mematuhi pengaturan. Boneka di sampingnya sebenarnya berjalan perlahan ke depan. Saudara Pupeng, berbahaya, tapi tidak peduli seberapa keras Lu Yun berteriak, Pupeng sepertinya tuli dan mengabaikan Lu Yun sama sekali. Saya melihat Pupeng berdiri tegak berjajar seperti kultivator abadi lainnya. Hal ini membuat Lu Yundun merasa merinding. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Bukankah plotnya seharusnya tentang pertarungan berdarah demi bayinya? Lu Yun bingung. Saat ini, sebuah suara datang dari atas, pahlawanku sayang, kamu di sini. Lu Yun mencari suara itu, matanya perlahan menaiki tangga. Wajah yang terbakar parah muncul di mata Lu Yun. Siapa lagi selain jiwa hitam? Hanya saja mata jiwa hitam saat ini tidak lagi memiliki kelincahan seperti dulu, digantikan oleh kegelapan yang tak terkendali. Dipasangkan dengan wajahnya yang penuh retakan, itu tidak terlihat menakutkan. Di kiri dan kanan berdiri kultivator abadi berkulit hijau dan Duan Liangchen. Keduanya berdiri tegak seperti kultivator abadi lainnya. Tapi melalui mulut Duan Liangchen yang sedikit bergerak-gerak, Lu Yun tahu bahwa dia tidak bisa dikendalikan. Pahlawanku sayang, kenapa kamu tidak segera datang kepadaku? Jiwa hitam berkata dengan suara nyaring, masih ada orang yang belum datang. Ketika semua orang tiba, Anda akan menyaksikan kelahiran kembali saya. Tenggorokan Lu Yun kering,
dan dia berpikir, roh ini telah diracuni oleh jiwa Su Tiancheng. Tapi tidak peduli apa yang ingin dilakukan roh ini. Dia tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Tidak hanya untuk pecahan jiwa Su Tiancheng dalam roh formasi, tetapi juga untuk menyelamatkan beberapa temannya, jiwa hitam. Tetapi tidak mungkin untuk mengambil tindakan sekarang. Bagaimanapun, roh formasi ini tidak tahu bagaimana mengendalikan begitu banyak pembudidaya abadi. Jika Lu Yun mengambil tindakan gegabah, dia akan dikepung oleh semua pembudidaya abadi yang hadir. Pertama-tama mari kita lihat apa yang ingin dilakukan oleh roh formasi yang mengira dirinya adalah Su Tiancheng, dan belum terlambat untuk membuat rencana. Lu Yun menggerakkan langkahnya, melewati kerumunan pembudidaya abadi, menaiki tangga, dan sampai ke sisi jiwa hitam. Oke, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku pasti akan memberimu hadiah setelah aku terlahir kembali. Lu Yun tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengeluh di dalam hatinya, sialan. Semangat pemecah formasi ini cukup ahli dalam menggambar kue. Jiwa hitam menunjuk ke posisi di belakangnya, mungkin meminta Lu Yun untuk berdiri di belakangnya. Lu Yun secara alami melakukan apa yang diperintahkan, tetapi ketika dia melewati Duan Liangchen. Mata kedua orang itu bertabrakan, tetapi mereka terpisah setelah beberapa saat. Hanya dengan satu pandangan, Lu Yun tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak memiliki niat baik selama waktu yang baik ini. Berdiri di atas panggung, menatap para penggarap abadi di bawah. Lu Yun tiba-tiba membuat penemuan berbeda. Di antara para pembudidaya abadi di bawah, beberapa sebenarnya berpura-pura. Ambil contoh bocah nakal yang abadi. Dia hanya berpura-pura, dengan rongga mata cekung dan mata kecil sipit yang bergerak dari waktu ke waktu. Di sisi lain, pembudidaya abadi terkontrol lainnya tidak berkedip sama sekali. Dari detail kecil ini, Lu Yun dapat menyimpulkan bahwa bocah nakal awet muda ini pasti tidak dikendalikan oleh roh pembentuk. Kalau dipikir-pikir, saya hanya ingin menunggu dan melihat apa yang terjadi. Dengan preseden bocah nakal abadi, Lu Yun yakin bahwa di antara kelompok pembudidaya abadi ini, pasti ada beberapa yang tidak dikendalikan oleh lingkaran sihir. Hanya saja dia tidak menyadarinya. Pada saat ini, pintu aula utama dibuka lagi. Tapi kultivator abadi yang masuk membuat Lu Yun terlihat terkejut. Bukan karena Lu Yun, kultivator abadi yang datang, mengenalnya, atau karena dia memiliki status transenden. Tetapi dua pembudidaya abadi yang masuk telah kehilangan nyawa mereka, dan tidak ada satupun daging yang baik di tubuh mereka. Salah satu pembudidaya abadi bahkan memegang kepalanya di tangannya. Saat Lu Yun terkejut, suara Liu Shen datang dari ikan kayu yang tergantung di pinggangnya, teman kecil. Keduanya adalah dua mayat yang pernah saya sebutkan yang dihancurkan di reruntuhan. Lu Yun tanpa sadar melihat ke jari kultivator abadi, dan benar saja, tidak ada cincin penyimpanan di jarinya. Lu Yun menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Hei Hun, dan menemukan bahwa tubuh Hei Hun sedikit gemetar, dan retakan di lehernya perlahan menyebar ke dadanya. Jelas sekali, tubuh Black Soul bekerja secara berlebihan. Jika ini terus berlanjut, semangat formasi akan menghancurkan Black Soul sepenuhnya. Dua orang lagi ada di sini, segera. Semua orang akan segera datang. Haha. Jiwa hitam tertawa terbahak-bahak. Karena gerakannya terlalu besar, terdengar bunyi klik, dan sebagian wajah Hei Hun terjatuh seperti vas pecah. Tubuh ini sungguh sia-sia. Jiwa hitam melihat pecahan di tanah dan mengumpat dengan marah. Wajah Lu Yun sangat suram saat ini. Jika kulitnya tidak gelap sekarang, itu akan terlihat jelas. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jika tidak, nyawa jiwa hitam tidak akan terselamatkan, apalagi fondasinya. Saat ini di rumah bambu. Bai Xiaosheng dan Gou Sheng juga melihat ke cermin meja. Situasinya tidak bagus. Gosip lama, anakmu mungkin akan mati sekarang. Bai Xiaosheng tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tangannya yang tidak berdarah yang terjepit diam-diam mengungkapkan suasana hatinya saat ini. Tubuh dewa dan iblis, apa yang akan kamu lakukan lagi? Ambil tindakan cepat. Selamatkan anak malang yang menganggapmu sebagai teman dekat. Apakah kamu akan mati tanpa menyelamatkanku? Tubuh para dewa dan iblis. Bai Xiao menatap Lu Yun di tirai air, berteriak dalam hatinya. Tiba-tiba riak muncul di air yang semula tenang, dan kepingan salju mulai muncul di gambar yang semula jernih. Gosip lama, apa yang terjadi? Begitu dia selesai berbicara, pemandangan di atas air benar-benar hilang. Bai Xiaosheng mengerutkan kening jika dia tidak melakukannya. Dia mencubit jarinya dan mengucapkan mantra, tapi itu tetap tidak membantu. Mau tidak mau melakukan hal ini, permukaan air yang awalnya berwarna biru mulai berdeguk seolah-olah telah direbus. Permukaan air pun menjadi hitam dalam sekejap. Sebuah suara suram datang dari dalam, tidak ada yang bisa menghentikan saya, Su Tiancheng, untuk bangkit. Tidak ada yang bisa.